Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Amin Rais, Ketua PP Muhammadiyah tahun 95 hingga 98. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Al-Banna, pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Lamongan beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Pimpinan dan beserta seluruh jajaran dari PTM dan juga PDA Lamongan. Yang saya muliakan, yang saya cintai seluruh Bapak Ibu hadirin pengajian pada pagi siang hari ini, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, ini saya ditugaskan selama menemani Pak Amin dari satu tablik akbar ke tablik akbar yang lain untuk menyampaikan satu hal, kenyataan situasi yang memang kebetulan saya pelajari dalam 10 tahun terakhir ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam 10 tahun terakhir ini, bahkan lebih memang ilmu yang saya pelajari adalah bidang IT atau teknologi informasi yang sering kita dengar. Jadi ini bidang yang berhubungan dengan teknologi yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari handphone, teknologi aplikasi-aplikasi, kemudian AI dan segala macam. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, yang saya muliakan, tadi dibacakan Qori surat Ali Imran. Di pertengahan lewat surat ayat 104. Di situ ada perintah untuk kita bersama-sama melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi insya Allah amar ma'ruf nahi munkar ini akan dapat menyentuh dimensi-dimensi kehidupan kita yang kira-kira mulai dari kehidupan kita secara personal, kemudian di keluarga, dan juga mungkin dalam ruang lingkup yang terbatas. Tapi ada satu sayap lagi perjuangan yang insya Allah harus kita lakukan bersama-sama sebagai segenap umat tadi yang disuruh Allah dalam Ali Imran 104. Wal takum minkum ummah. Umat yang beramar ma'ruf nahi munkar ini dikatakan sebagai al-muflihun, yang sukses, yang menang, yang jaya. Apa perintah lain dari Allah? Perintah lain dari Allah ini ada di surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dan seterusnya ini yang sering kita dengar terutama bapak-bapak ketika sholat Jumat. Ini perintah untuk al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi, tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Maka izinkan saya untuk menyampaikan satu kabar, satu situasi, kondisi dalam semangat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak hanya amar ma'ruf tapi juga kita nahi munkar, tapi kita juga menegakkan keadilan sekaligus melawan kezaliman. Sebelum saya mulai, mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya. Kabar terakhir sudah lebih dari 11.000 yang meninggal dunia akibat genosida, gempuran, rudal-rudal yang diluncurkan oleh penjajah Zionis Israel. Di antara 11.000 tersebut, lebih dari 4.000 adalah anak-anak. Jadi kita doakan semoga kemenangan, kebebasan, kemerdekaan bagi saudara kita di Gaza dan Palestina. Juga kita doakan kejatuhan, keruntuhan dan kehancuran bagi penjajah Zionis Israel. Kami dengan beberapa kawan di Jakarta kemarin menginisiasi, kita bertemu dengan Dubes Palestina dan juga Dubes Turki di Jakarta. Kita mencoba membuka jalan untuk berangkat pertama ke Turki untuk bertemu dengan Presiden Erdogan. Di sana insya Allah nanti
semoga terbuka jalan. Pak Amin dengan tim kita akan mendorong upaya-upaya untuk menghentikan genosida atau kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel ini. Baik Bapak Ibu, ini saya mulai dari poin utama yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita hidup di era digitalisasi, di era apa-apa serba aplikasi. Betul Bapak Ibu? Pakai HP, pakai internet, terutama adik-adik santri juga. Setiap hari penduduk Indonesia yang mengakses dunia digital lewat handphone, lewat komputer, itu jumlahnya ada 217 juta penduduk Indonesia. Artinya hampir 80% dari seluruh penduduk Indonesia. Mereka atau kita semua itu mengakses dunia digital itu kira-kira rata-rata seluruhnya itu 7 jam 42 menit. Sadar tidak Bapak Ibu? 7 jam 42 menit. Apakah kita sadar? Itu adalah waktu yang setengah dari waktu produktif kita. Sadar buatan Bapak Ibu? Nggak sadar ya? Kalau kita bangun tidur sekarang katanya wajah kita itu bercahaya. Wajah Bapak Ibu itu sekarang kalau bangun tidur bercahaya. Bukan karena cahaya ilahi, tapi karena cahaya handphone, smartphone. Betul nggak Bapak Ibu? Yang dicari handphone atau suaminya? Handphone atau istrinya? Ini menggambarkan betapa kita sekarang hidup di dunia digital, dunia internet, serba aplikasi. Kemajuan-kemajuan yang kita syukuri, alhamdulillah, memudahkan kita untuk komunikasi. Tidak perlu lagi tulis surat, cukup berkirim pesan WhatsApp. Mungkin belanja tidak perlu lagi jauh-jauh, cukup tekan di handphone. Silaturahim mungkin lewat handphone juga, dan lain sebagainya. Di masa pandemi, adik-adik kita yang sekolah juga dimudahkan dengan teknologi sehingga bisa tetap sekolah lewat Zoom, lewat apapun aplikasi itu. Alhamdulillah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ini bukan menakut-nakuti, bukan membawa kabar yang kemudian membuat kita cemas, tapi ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan digital kita yang merupakan kehidupan kita sehari-hari, karena kita sekali lagi hidup 7 jam 42 menit di dunia internet dan bahkan akan bertambah terus. Sesungguhnya kita saat ini dalam keadaan terjajah. Saya ulangi, sesungguhnya kita saat ini dalam keadaan terjajah. Mengapa saya katakan demikian? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, seluruh aplikasi yang Bapak Ibu gunakan, apa yang pertama paling sering? Juga para santri, paling sering apa? WhatsApp, Instagram, TikTok, apalagi? Belanja online, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, apapun itu. Itu semua tidak ada yang milik orang Indonesia. WhatsApp, Instagram satu pemilik orang Barat dari Amerika sana. Namanya Mark Zuckerberg, bukan Mark Zulkarnain. Kalau Mark Zulkarnain dari Lamongan, tapi saya ini Mark Zuckerberg dari Amerika Serikat. TikTok dari China. Tokopedia, belanja online, Bukalapak dan segala macam. Dari ada 5 kira-kira untuk aplikasi untuk belanja online. Itu sebagian sejak lahir sudah milik asing. Sebagian lagi investor terbesarnya adalah asing. Nah Bapak Ibu sekalian, mengapa saya katakan terjajah? Sekarang kita bayangkan betapa tergantungnya kita, kehidupan ekonomi kita, komunikasi kita, pendidikan kita, dan nanti kesehatan kita, dan lain sebagainya terhadap pemilik-pemilik aplikasi ini.
Coba dibayangkan seandainya pemilik WhatsApp, pemilik Instagram, pemilik Facebook, pemilik TikTok, pemilik belanja online tadi, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, berkumpul dalam satu tempat. Kemudian mereka sepakat seluruh layanan aplikasi yang saya sebutkan tadi, sore hari ini ba'da asar di Indonesia seluruhnya itu dihentikan, di stop. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa yang akan terjadi? Tidak bisa WhatsApp, tidak bisa Zoom, tidak bisa belanja online, tidak bisa pesan makanan online, tidak bisa sosial media lagi. Kira-kira apa akan terjadi? Clash. Kita akan kolaps, ekonomi kita akan terguncang kalau tidak kolaps. Mungkin tidak lebih dari 3 kali 24 jam. Kalau pertanyaan ini kita tanyakan kembali 5 tahun dari hari ini, mungkin jawabannya 1 kali 24 jam kita akan kolaps. Karena kita akan semakin terdigitalisasi, kita akan semakin hidup dalam dunia digital. Jadi ternyata di satu sisi terang ada kemajuan-kemajuan digital yang kita syukuri, yang membantu kita. Tapi di satu sisi ada sisi gelap yang tidak kita lihat. Mereka ini sesungguhnya para kapitalis, pemilik raksasa teknologi tadi, tidak berpikir tentang kemanusiaan Bapak Ibu, tidak berpikir tentang kita secara sosial. Mereka berpikir keuntungan, dan kita adalah komoditas, kita adalah objek perdagangan. Kita objek untuk iklan di dunia digital. Kita objek untuk pasar di dunia digital. Ini mengapa saya katakan kita sesungguhnya terjajah. Sekarang saya tambahkan lagi, saya berlanjut. Di dunia digital sama seperti di dunia nyata kita, ada jalan raya, tempat lalu lalang mobil, kendaraan membawa sesuatu. Kita ketika mengakses aplikasi, ketika mengakses dunia digital, itu ada lalu lintas data yang lalu lalang. Datanya adalah data kita, ya. Aktivitas WhatsApp, pesan-pesan kita itu semua lalu lalang di dunia internet, ada jalan rayanya. Secara fisik yang kita lihat adalah kabel-kabel internet, yang itu ada di bawah tanah, ada di bawah laut, ada juga di atas tiang listrik. Tiang-tiang internet itu adalah jalan-jalan raya di dunia internet, dunia digital, tempat lalu lalang data. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang ini saya sampaikan sekarang, mengapa saya katakan kita terjajah? Karena ternyata, atau sebelum saya ke sana, kalau di depan sana tadi jalan raya itu milik siapa Bapak Ibu sekalian? Di depan tadi, jalan aspal itu milik siapa? Milik pemerintah, ya, mungkin kabupaten, provinsi yang mengurusi, atau bahkan jalan nasional yang besar. Intinya milik kita, dikelola oleh pemerintah. Tapi jalan raya yang ada di dunia digital, dunia internet yang saya sampaikan ini, ternyata kabel-kabel yang melintas wilayah-wilayah Indonesia itu, kabel-kabel internet itu, ternyata bukan sepenuhnya milik kita, tapi sebagian besar milik China. Yang membangun China, yang melakukan investasi China. Jadi kalau ada jalan tol, itu bukan punya kita. Bayangkan jalan kabupaten bukan milik kabupaten, bukan milik provinsi, bukan milik jalan nasional dan sebagainya, tapi jalan orang lain, orang asing. Padahal letaknya di negara kita. Kalau pemilik jalan tersebut kemudian memutuskan, sama seperti orang-orang yang punya aplikasi tadi, bos-bos aplikasi, mereka mengatakan kita tutup jalan internet, jalan digital tadi yang ada di Indonesia ba'da asar ini. Apa yang akan terjadi? Sama Bapak Ibu jawabannya. Seluruh aplikasi servis-servis yang kita
gunakan lewat dunia internet tersebut akan mati total. Artinya gelap. Kita akan kolaps tidak lebih mungkin dari 3 kali 24 jam. Ini mengapa saya katakan Bapak Ibu, saya kabarkan kita sesungguhnya dalam keadaan terjajah. Kehidupan kita yang kita bangun sekarang di era digitalisasi ini ternyata sedemikian tergantung pada bangsa lain, bahkan tidak hanya bangsa tapi perorangan pemilik WhatsApp, pemilik aplikasi-aplikasi tadi. Selanjutnya, mengapa kita terjajah? Karena aplikasi tadi milik orang lain, milik orang asing yang tidak paham nilai-nilai Islam, tidak paham nilai-nilai Islam yang luhur, yang adiluhur, yang mereka silakan saja aplikasi ini bisa untuk apa saja, termasuk konten-konten yang negatif, konten-konten yang merusak. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana pornografi luar biasa. Pornografi itu, data dari KPAI tahun 2017, ternyata anak muda Indonesia terpapar pornografi 90% ketika usianya 11 tahun. 11 tahun berarti kelas masih SD. 90% terpapar pornografi ketika SD, bayangkan. Pornografi sekarang lewat dunia internet itu sedemikian rupa, lewat website-website, lewat game online, lewat aplikasi-aplikasi, masuk pornografi. Dan pornografi Bapak Ibu sekalian itu merusak otak kita, menciutkan otak kita. Kalau ini kita biarkan, maka 5-10 tahun lagi apa jadinya generasi muda Indonesia? IQ-nya lama-lama turun. Satu sisi kita membangun peradaban, membangun ilmu, membangun keilmuan, membangun budaya. Tapi lalu kita tidak sadari, kita biarkan kita terjajah. Khususnya dalam dunia digital, kita biarkan aplikasi-aplikasi dunia internet itu masuk karena yang memiliki jalan rayanya adalah milik China. Aplikasinya milik China dan milik Amerika, orang-orang Amerika dan milik orang-orang China. Yang masuk konten-konten negatif dibiarkan saja. Yang penting laris manis bagi mereka. Korbannya adalah kita semua, terutama generasi muda. Mengalami penurunan moral, penurunan etika, dan lain sebagainya. Hingga nanti pada saatnya tidak lagi mampu membedakan yang baik dan yang benar. Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita sedikit. 2018-2019 saya pulang dari Belanda setelah studi 6,5 tahun. Sampai kampus saya kembali mengajar sebagai dosen. Di kampus itu artinya saya sudah 6,5 tahun tidak ketemu mahasiswa. Tapi begitu ketemu, saya warawiri itu mahasiswa itu, mohon maaf kalau ngobrol itu sekarang lalu-lalang ngomong kata, mohon maaf ya, mengatakan anjir itu biasa. Mohon maaf, ini untuk contoh. Anjir, padahal itu akar katanya adalah nun sewu, binatang itu. Ini lalu-lalang, biasa saja lewat dosen itu mengatakan kata itu ya kata biasa, kata sehari-hari. Ini maksud saya Bapak Ibu, penurunan moral, penurunan nilai-nilai etika yang terjadi di generasi muda kita. Karena kemajuan IT yang tidak dikontrol, tidak diatur. Karena apa? Aplikasinya, servis-servis digitalnya, jalan raya digitalnya bukan milik kita. Pemerintah kita tidak punya tangan untuk mengontrol. Pornografi, LGBT, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, jelas menyalahi sunatullah. Judi online, apalagi pinjaman online. Lihat rantai lingkaran setan yang dibuat oleh hal-hal negatif ini. Berapa banyak berita yang kita baca, ada yang bunuh diri karena gagal bayar pinjaman online. Mengapa dia minjam online? Karena judi online. Berapa banyak yang kita dengar berita itu? Di UI kemarin, Universitas Indonesia, ada satu mahasiswa membunuh adik tingkatnya. Kenapa Bapak Ibu?
untuk menguasai harta adik tingkatnya itu, kemudian membayar tagihan pinjaman online. Ini mengapa saya sampaikan kita terjajah. Dan yang lebih berbahaya, menurut saya, lebih berbahaya ketimbang penjajahan yang waktu itu kita alami semua ya, di masa penjajahan yang dulu. Kalau di masa penjajahan yang dulu, musuhnya terlihat langsung, yang dilawan terlihat langsung. Kalau sekarang musuhnya tidak terlihat langsung, bahkan tidak semua kemudian menyadari atau belum menyadari bahwa kita sesungguhnya sedang terjajah. Nah sekarang supaya tidak berpanjang lebar, ini saya tutup dengan kira-kira solusinya apa? Kira-kira solusinya Bapak Ibu sekalian, ya simpel saja. Kita harus punya aplikasi-aplikasi made in Indonesia. Sepakat Bapak Ibu? WhatsApp versi Indonesia. WhatsApp yang sekarang itu Bapak Ibu, jangan dipikir kalau kita berkirim pesan kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, itu sifatnya rahasia. Itu semua tersimpan di satu pusat data di Amerika sana yang dimiliki oleh WhatsApp. Kalau yang punya WhatsApp itu menginginkan, saya ingin melihat isi percakapan dari Bapak A dengan istrinya, saya bisa. Oh ternyata ngomongin ini, oh ternyata ngomongin itu tuh. Oh alah saya tahu, semua tahu. Instagram di mana kita upload foto-foto kita, mereka semua pelajari. Dan sekarang ada namanya teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, AI kita sering dengar. Ditambah teknologi itu semua, perusahaan-perusahaan besar tadi itu bisa tahu nama Bapak Ibu, kesukaan warna bajunya, kesukaan makanannya, hari ini di mana, kira-kira 5 hari lagi sukanya kemana. Itu dengan teknologi AI semua bisa dipahami oleh mereka semua. Solusinya tadi adalah kita harus punya aplikasi-aplikasi yang memang dibuat untuk kebutuhan kita dan dimiliki oleh kita semua. WhatsApp versi Indonesia, bayangkan WhatsApp yang mengajarkan kata-kata santun kepada kita semua, terutama anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, kalau berkirim pesan, bahasanya itu tidak lagi bahasa formal ataupun bahasa yang santun. Kadang-kadang disingkat-singkat, betul ya? LG, DNN, Q, X, dan seterusnya. XX segala macam, saya nggak paham waktu itu. Q itu apa? Oh ternyata aku. Ya. Jangan-jangan ibu-ibu juga bisa bahasa-bahasa itu. Bahasa-bahasanya menurun. Bahasa Indonesia yang diperjuangkan waktu itu sekarang kemana? Gitu. Kita bisa buat aplikasi WhatsApp yang kalau kita kirim pesan, bahasanya itu tidak benar, tidak sopan. Kalau itu dikirimkan kepada orang tua atau temannya atau gurunya, dosennya, maka aplikasi tersebut memperbaiki bahasa secara otomatis. Makanya kita kirim LG, DNN, tanda tanya, Q, X, dan seterusnya. Diperbaiki oleh aplikasi WhatsApp versi bahasa Indonesia, versi Indonesia. Apa yang diperbaiki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon waktu, apakah bisa bertemu? Bisa kita buat seperti ini, aplikasi-aplikasi seperti itu. Kalau yang membuat orang Indonesia, yang paham nilai-nilai Islam, yang ingin membangun bangsanya, bukannya hanya mengeruk keuntungan. Demikian juga untuk belanja online, bisa kita buat sendiri Bapak Ibu sekalian. Ini 2 menit lagi saya tutup. Bisa kita buat Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 itu nilai belanja online kita itu 401 triliun rupiah. Bayangkan, besar sekali di Indonesia, 401 triliun rupiah. Tapi ternyata 90%-nya yang diperjualbelikan adalah produk asing. Dengan demikian, 90% dari 401 triliun tadi hanya mampir di Indonesia sebentar, kemudian lari ke luar negeri. Di Indonesia hanya tersisih 10%-nya, ditambah seluruh rakyat Indonesia yang belanja online bayar pajak 3 triliun rupiah, termasuk Bapak Ibu yang beli sepatu, beli baju,
Beli apa lagi? Bapak, beli apa biasanya? Kalau ibu beli apa? Skincare dan lain-lain, anak-anak muda dan sebagainya. Jadi intinya kita harus punya aplikasi-aplikasi sendiri. Yang kedua, jalan raya tadi seperti ini, milik kabupaten, milik provinsi, milik jalan nasional, milik bangsa Indonesia. Jangan sampai di depan sini, tapi jalan kabupaten Beijing. Kemudian ada nanti balai kota China dan seterusnya. Pusat-pusat datanya itu mereka sudah membangun di Indonesia. Itu harus milik bangsa Indonesia semua. Jalur-jalur internetnya itu, supaya kita bisa memastikan ya, apa yang masuk, yang lalu lalang di situ. LGBT tidak boleh lewat jalur internet Indonesia. Pornografi tidak boleh. Konten-konten negatif judi online tidak boleh. Pinjaman online dikaji mendalam, dihentikan sementara. Flexing, pamer-pamer dihentikan. Jadi yang masuk itu adalah yang positif, yang menyehatkan, yang konstruktif, yang membangun bangsa ini. Setuju ya? Insya Allah Bapak Ibu. Aplikasi semua milik bangsa Indonesia, jalur-jalur infrastruktur digitalnya, jalan rayanya milik Indonesia. Nah itu semua Bapak Ibu bisa dilakukan lewat regulasi atau undang-undang dan peraturan. Yang membuat undang-undang adalah anggota DPR, yang membuat peraturan-peraturan itu ada menteri, ada gubernur, ada wali kota dan seterusnya, pemerintah. Kalau mereka bekerja sama semuanya, itu bisa membuat aturan atau regulasi yang mengatur kehidupan digital kita semua, sehingga insya Allah di dalam kehidupan digital kita itu kita tidak terjajah tapi merdeka dan berdaulat. Demikian Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan. Setelah ini mari kita dengar yang utama dari Profesor Dr. Amin Rais. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.